Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo dan halo semuanya. Apa kabar nih teman-teman semuanya? Aduh, akhirnya kita bisa berjumpa lagi nih di video saya. Teman-teman, seperti biasa saya ingin nanya dulu nih sebelum dimulai. Tapi nanyanya bukan mau nanyain kenapa kursi warnet kalau mau ngobrol sambil mewek, ya pernah goreng semur basi sambil ngisirin kutu kupret yang lagi latihan mewek sambil telan warnet banci yang lagi gorok BH traktor sambil belajar nyengir di atas tahu pincang. Gak ya teman-teman, saya gak sama sekali gak nanyain itu beneran deh. Tapi hal yang ingin saya tanyain pada kamu itu adalah, bagaimana keadaan kamu semua yang di sana saat ini teman-teman? Itu dia, apakah baik-baik saja, setengah baik atau tidak baik sama sekali? Oke teman-teman, saya kan selalu doakan ya, semoga teman-teman semua yang sedang nonton video saya ini diberikan kelancaran selalu dalam urusannya, terus semoga makin sehat ya badannya sesehat-sehatnya. Semoga kamu hari ini juga makin bahagia, damai dan tenang ya dalam menjalani hidupnya. Terus bagi kamu juga yang hari ini masih sendiri ingin punya pasangan gitu, hehe, saya doakan selalu nih ya teman-teman, semoga kamu secepatnya dipertemukan dengan jodoh idaman dan terbaikmu. Amin ya Allah ya Robbal Alamin. Oke teman-teman, kalau gitu kita langsung saja ke topiknya ya teman-teman. Biar gak kelamaan teman-teman menunggunya, juga biar gak bosan juga saat memperhatikannya, yang mengakibatkan juga nantinya korden buruk ngopi monyet bebeng sambil mewek tersenyum dengan lemari banci yang lagi jungkir sambil peluk paha banteng botak di kolong warnet jabrik yang lagi rebus kumis potong dengan tempe bohai apa. Itu teman-teman. Oke, di video ini yang berjudul siapa sih Yayang Resmana itu, atau siapa sih sebenarnya Yayang Resmana itu dia ini di bagian yang ke-10 ya teman-teman. Dan hal yang akan saya bongkar di video kali ini adalah, gak semua doa itu saat ibadah saja. Itu dia teman-teman topik yang akan saya bahas di video kali ini. Wow. Kalian pasti bertanya, wah Kak Yayang topiknya lumayan manfaat nih, bikin penasaran deh Kak Yayang. Bukannya bentuk doa itu ketika kita memanjatkan doa dalam ibadah saja ya Kak Yayang? Jawaban saya, salah teman, ini dia Mazmur Mini mungkin yang akan saya sampaikan kepada kalian semua teman-teman. Wow. Dan yang akan saya sampaikan ini sesuai pengalaman dan sepengetahuan saya ya teman-teman. Oke teman-teman, biar gak penasaran, langsung saja saya sampaikan penjelasannya nih. Tapi sebelumnya, saya ingin nanya dulu nih teman-teman kepada kamu semua, menurut kamu doa itu apa sih? Itu dia pertanyaan dari saya. Ayo, menurut kamu apa teman-teman doa itu? Izinkan saya menebak ya, dikit saja hehe. Pasti menurut kamu nih doa itu ya memintalah kita kepada Tuhan Kak Yayang. Atau yang lain mungkin berkata ya kalau menurut saya doa itu kita meminta lalu berserah diri kepada Tuhan. Jawaban kalian semua 100% betul. Tapi teman-teman izinkan saya di sini untuk berkata atau melengkapi jawaban kalian ya. Bahwa, apa sih doa itu sebenarnya? Ini menurut saya ya teman-teman. Kalau menurut saya itu, doa itu adalah ketika kita meminta dan memohon dengan bahasa lemah lembut dan berserah diri namun tidak menodong. Nah itu dia teman-teman kalau menurut saya sendiri. Jadi di sini saya hanya melengkapi jawaban kalian saja ya teman-teman yang dijawab tadi.
Jadi doa itu emang betul bahwa ketika kita meminta dan memohon itu dengan berserah diri namun tidak menodong. Dan syarat meminta atau memohonnya itu ada syaratnya ya teman-teman. Syaratnya itu adalah ketika kita berdoa itu ada etikanya ya teman-teman. Jangan asal-asalan seperti nodong gitu teman-teman. Maksudnya gimana? Jadi kalau berdoa itu harus dengan bahasa sopan santun dan lemah lembut. Jangan nodong ya teman-teman. Contohnya begini, kalau kita berdoa dengan cara asal-asalan seperti nodong. Ya Allah, saya minta, saya ingin cepat kaya hari ini. Udah gitu. Nah itu cara doa yang salah teman-teman. Gak sopan kalau seperti itu. Jadi doa yang benar itu kalau menurut saya ya teman-teman begini ya. Ya Allah Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, hamba saat ini telah dekat dan menghadap-Mu ya Allah. Ya Allah, saya sebagai hamba-Mu dan hamba juga yang telah diciptakan oleh-Mu ya Allah. Ingin meminta padamu ya Allah, karena aku sebagai manusia biasa, aku meminta dan memohon padamu ya Allah, berikanlah aku rezeki yang berlimpah dan berkah kepadaku ya Allah dengan izin dan ridho-Mu ya Allah. Tetapi apapun yang Kau berikan kepadaku ya Allah itu yang terbaik buatku, dan aku juga sangat bersyukur sekali ya Allah dengan rezeki yang saya miliki saat ini. Kabulkanlah ya Allah doaku ini dengan izin-Mu dan ridho-Mu ya Allah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Seperti itulah teman-teman praktek doa dan juga cara doanya yang benar menurut saya sendiri. Jadi bisa saja doa itu gak terkabul, karena cara kita memintanya salah teman-teman. Jadi yuk kita perbaiki ya teman-teman cara memintanya. Insya Allah dengan izin Allah doa kamu akan terkabul kalau cara doanya benar teman-teman. Wow. Oke teman-teman, sampai sini dulu ini penjelasan doanya ya teman-teman, biar gampang masuk ke otak dan paham gitu teman-teman. Kalau pendek dulu saya neranginnya begitu. Ya sudah teman-teman, kalau gitu udah dulu sampai sini ya teman-teman pembahasan doanya. Hehe, meski ini masih panjang hehe. Jadi judul dari video ini tadi itu saya berkata kepada kalian bahwa tidak semua doa itu dalam ibadah saja itu dia teman-teman yang akan saya bahas tadinya. Namun sebelum saya mau menerangkan ke sana, jadi saya menyampaikan dulu landasannya ya teman-teman. Wow. Biar paham dan gak salah maksud gitu teman-teman. Jadi saya nerangin dulu apa itu doa dan tata cara doanya gimana, biar teman-teman gak salah tata cara berdoanya ya teman-teman. Dan itu juga bisa saja menentukan doa kita dikabulkan atau tidak. Jadi sopan santunnya doa itu sangat diperlukan ya teman-teman. Cara meminta pada Tuhan itu jadi harus lemah lembut dengan kerendahan hati dan jangan memaksa juga ya teman-teman. Yaitu dia tadi teman-teman seperti nodong. Nodong itu juga kan maksudnya memaksa. Jadi semua doa itu ingin cepat terkabul, kalau gak terkabul saya kecewa dan marah. Saya ingin tanya teman-teman kepada kalian semua, maaf nih ya teman-teman. Emangnya kita ini siapa sih teman-teman? Bukan saya mau nanya nama identitas kamu. Tetapi hal yang ingin saya tanyakan adalah, kita ini sebagai makhluk di muka bumi ini. Siapa sih teman-teman? Siapa sih kita? Emangnya yang berkuasa dan mengatur di alam semesta ini siapa sih? Itu dia teman-teman pertanyaan yang harus teman-teman tanyakan kepada diri teman masing-masing. Jadi kita itu gak berhak teman-teman mengatur yang maha kuasa untuk ngabulin doa kita.
Jadi setelah kita berdoa lepaskanlah dan ikhlas, lalu kalau gak terkabul-kabul doanya, ya kita terima saja teman-teman, mungkin itu yang terbaik buat kamu teman-teman untuk saat ini. Percaya deh teman-teman, Tuhan itu pasti kok ngabulin doa kita, cuman jangan memaksa juga ingin segera terkabul ya teman-teman. Dan cara Tuhan mengabulkannya doa itu gak ada yang tahu teman-teman, hanya Dialah yang Maha Tahu yang terbaik buatmu teman-teman. Kita sebagai hamba hanya perlu berdoa sebaik mungkin caranya dan sesering mungkin serta berusahanya sementok mungkin, terus hasilnya kita syukuri, itu teman-teman yang harus kita lakukan. Dan itu juga yang dimau Yang Maha Kuasa teman-teman. Percaya deh teman-teman, kalau kita nodong atau ngotot ketika berdoanya, yang ada kita sendiri yang capek dan ruginya teman-teman. Jadi yuk teman-teman berprasangka baiklah pada Tuhan, karena sesungguhnya Tuhan itu beserta prasangkamu. Jadi Tuhan itu akan mengabulkan doa atau tidak pun itu sesuai prasangka kita teman-teman. Kalau kita berprasangka baik kepada Allah, maka Allah akan memberikan hal yang baik kepada kita, begitupun sebaliknya. Oke teman-teman, sekarang udah paham ya? Oke teman-teman, segitu dulu dari saya pembahasannya, dan mohon maaf bila ada kekurangan atau kesalahan dari saya ya teman-teman, dan mohon maaf juga bila saya neranginnya bikin bingung belibet gitu. Teman-teman jangan ragu-ragu untuk bertanya kepada saya di komentar di bawah ini, dan ambil saja yang baiknya dari saya ya teman-teman, dan kalau ada yang ingin ditanyakan juga, silahkan komen juga di bawah ini ya teman-teman, nanti saya jawab. Dan nantikan lanjutan video ininya di bagian yang keduanya ya teman-teman, biar gak kepanjangan ngomongnya saya ini. Tapi awas ya teman-teman, kalau sudah nonton video saya ini, jangan sampai kamu ngopi obeng lele sambil nyengir lalu jungkir sambil salto mesot di hadapan warnet banci yang lagi merokok sambil melek di atas kolor kusut yang lagi tendang buci konter akibat antina radio digoreng. Awas ya teman-teman, tolong jangan lakukan hal konyol seperti itu ya teman-teman. Oke, sekian dulu dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa sebagai pemanis penutupan mungkin hehe dari saya yaitu salam sehat, salam sukses, salam lancar terus, salam ajaib, salam berlimpah lahir dan batin, dan yang terakhir yaitu yang paling power sekali kata-kata dari sayanya yaitu salam sangat luar biasa sekali untuk kalian semua yang sedang nonton video saya ini. Ketika saya melakukan sesuatu apapun, saya selalu berani. Ketika ada hal yang menantang pun yang menghampiri saya begitu beraninya untuk menghadapinya. Jadi rasa berani itu sudah ada di dalam diri saya sejak lahir. Rasa berani itu mudah sekali saya rasakan, seperti udah merasuk ke dalam tubuh saya saat ini. Rasa berani itu juga sangat gampang sekali saya ciptakan dan rasakan saat ini. Ketika ada orang yang menyakiti saya pun dengan beraninya meninggalkan dia dan mendoakannya. Karena kalau saya balas dendam, apa bedanya saya sama dia? Ketika saya mengalami kegagalan apapun, dengan beraninya saya mengambil pelajaran dan bangkit lagi secara terus-menerus.
Rasa berani itu sudah merasuk ke tubuh saya, sehingga saya pun ketika ada hal yang menakutkan, saya pun dengan berani langsung menghadapinya dengan penuh ketenangan dan percaya diri. Rasa berani itu begitu mudahnya muncul di hati saya ketika situasi menakutkan datang. Rasa berani itu terus-terusan saya rasakan saat ini, sehingga rasa berani yang saya alami saat ini makin terus menusuk hati saya. Rasa berani itu saat ini. Rasa berani itu adalah penggemar saya, rasa berani itu kecintaan saya. Rasa berani itu adalah impian saya. Ketika saya punya cita-cita yang tinggi, saya pun dengan berani sekali mengejar cita-cita saya itu. Dan akhirnya saya pun sukses total secara tiba-tiba saat ini. Itu semua karena saya berani dan semangat dalam meraihnya. Ketika saya kekurangan uang pun saya dengan sangat beraninya menciptakan ide kreatif yang saya sukai, lalu saya pun mempraktekannya dan akhirnya saya pun mengalami kesuksesan. Rasa berani itu sudah mendarah daging di dalam tubuh saya saat ini juga. Rasa berani itu terus-terus menghampiri saya. Rasa berani itu begitu dalamnya saya rasakan saat ini. Rasa berani itu profesi saya. Rasa berani itu tugas saya. Rasa berani itu kewajiban saya. Rasa berani yang sudah merasuk tubuh saya. Tiba-tiba saja rasa berani itu nular juga ke orang-orang terdekat saya. Dan rasa berani ini begitu mudah nularnya ke keluarga saya. Hingga keluarga saya pun tiba-tiba merasa berani sekali dalam menghadapi situasi atau rintangan apapun yang menghadangnya. Rasa berani itu juga sudah membius ke tubuh jiwa dan raga saya saat ini. Ketika rasa bosan datang, saya dengan beraninya menciptakan hal baru dan menarik. Ketika saya sakit hati akibat orang lain, saya dengan beraninya mendoakan dia supaya hidupnya lebih bahagia daripada saya, karena kalau balas dendam malah tambah parah masalahnya. Mudah sekali saya tancapkan rasa berani itu di hati saya saat ini, dan hari ini rasa berani saya semakin meningkat drastis ketika ada rintangan datang lagi kepada saya. Yang pertama kali muncul di hati saya malah rasa berani yang tinggi dan penuh percaya diri. Setelah itu saya pun langsung menghadapi rintangan itu. Rasa berani itu sudah terinstal permanen di tubuh saya saat ini. Rasa berani itu sudah terpasang di tubuh saya saat ini. Pikiran dan hati saya pun begitu mudahnya membiarkan rasa berani mengendalikannya, karena rasa berani itu mudah sekali saya rasakan. Saya pun alhamdulillah bertubi-tubi keajaiban datang kepada saya, karena rasa berani begitu erat memeluk tubuh saya.
saya pun begitu mudahnya mengambil keputusan dengan tegas dan tepat sasaran. Ketika saya bingung, saya pun dengan berani menegaskan memilih pilihan saya. Ketika di lingkungan kurang baik pun, saya pun memutuskan untuk berani mengatur posisi yang tepat untuk menyelamatkan diri saya. Rasa berani itu sudah menyatu di tubuh saya saat ini. Rasa berani itu sekarang sudah bertambah lagi di tubuh jiwa dan raga saya saat ini, ketika bosan itu datang lagi. Saya pun dengan berani sekali memutuskan untuk menciptakan ide kreatif agar hilang rasa bosan itu. Ketika saya ada masalah apapun yang sedang menghampiri saya pun dengan berani sekali langsung kontak dengan Sang Pencipta dengan berdoa dan meminta petunjuk. Setelah itu saya pun dengan beraninya untuk memutuskan merasa tegar, kuat dan sabar dalam menghadapinya. Ketika saya sedikit ingin putus asa, dengan beraninya saya pun bangkit dengan penuh keyakinan serta berdoa lalu maju lagi hingga akhirnya saya pun sukses sekali. Dengan rasa berani yang gampang saya rasakan saat ini, saya pun semakin gampang untuk berbuat baik. Dengan rasa berani yang saya miliki di tubuh saya ini, saya pun mudah sekali memiliki iman yang tinggi kepada Yang Maha Kuasa. Dengan rasa berani yang sudah menusuk hati saya saat ini, saya pun semakin berani untuk bijak dan dewasa dalam menghadapi masalah apapun. Saya benar-benar gak ngangka tubuh saya bisa dirasuki oleh rasa berani ini, sehingga saya pun saat ini menjalani hidup semakin penuh percaya diri. Rasa berani ini dari hari ke hari bahkan dari bulan ke bulan terus-terusan makin meningkat pesat secara tiba-tiba. Rasa berani ini sudah menguasai tubuh saya. Rasa berani itu sudah terus menjaga saya. Rasa berani ini terus-terusan tinggal di hati saya. Rasa berani ini sudah otomatis terpasang di tubuh saya saat ini. Dan rasa berani bilang ke saya bahwa rasa berani itu akan tinggal di hati saya selamanya. Rasa berani ini juga begitu semakin mudahnya saya rasakan saat ini juga. Saya begitu ahli menciptakan rasa berani. Saya begitu profesional sekali dalam menciptakan rasa berani. Saya begitu lihainya dalam menciptakan rasa berani. Karena saya orangnya selalu mudah untuk berani, hidup saya pun jadi begitu terasa enak saat ini karena saya merasa begitu sangat berani. Alhamdulillah saya pun mendapatkan rezeki yang berlimpah dan berkah saat ini. Karena saya selalu berani bertindak sesuatu, pekerjaan saya pun makin sukses total.
Karena saya selalu menanamkan rasa berani di hati saya pun akhirnya mendapatkan pasangan yang terbaik buat saya. Karena saya selalu menancapkan rasa berani di hati saya pun akhirnya mendapatkan banyak sekali keberuntungan secara tiba-tiba saat ini. Karena saya jagoan sekali dalam menciptakan rasa berani. Saya pun tiba-tiba saja mengalami kebahagiaan besar yang tak terduga. Rasa berani itu belahan jiwa saya saat ini. Rasa berani itu adalah kekasih saya saat ini. Rasa berani itu adalah pilihan saya. Kemanapun saya pergi saya selalu berani mengunjunginya. Saya sungguh sangat bersyukur sekali bisa memiliki keberanian yang sangat besar sekali saya rasakan saat ini juga. Alhamdulillah dengan berani hidup saya banyak sekali mengalami keajaiban. Terima kasih ya Allah karena saya menjalani hidup ini selalu berani. Terima kasih ya Allah hari ini perasaan berani saya makin terus meningkat. Terima kasih ya Allah saat ini hidup saya makin tenang dan bahagia karena saya orangnya selalu berani dalam menghadapi situasi apapun. Terima kasih ya Allah rasa berani ini begitu mudahnya saya rasakan saat ini juga. Bahkan lebih mudah lagi. Terima kasih ya Allah rasa berani telah menusuk hati saya saat ini juga. Alhamdulillah, saya cinta sekali dengan berani. Dan berani pun mencintai saya juga. Dan aku cinta Allah. Begitupun aku cinta berani karena Allah.